Jebol lagi, limitnya pada nggak ngotak banget, gede banget untuk masuk ke dompet dan membuat dompet pada nggak mampu buat nampung lagi. Untuk di aplikasi ini pada banyak yang dicairkan, buruan kalian gaskan, siapa tahu kalian keikutan buat cair juga dan bisa langsung kalian cairkan untuk dananya. Dan pastinya di aplikasi ini tanpa sebar data, aman banget 100% dan juga untuk biaya bunganya nggak memberatkan. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya cuy. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya, dan semoga sih dapat tertangani ya teman-teman. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya? Udah pada jebol ataupun mungkin masih pada sementara proses pengajuan nih cuy ya? Dan mungkin buat kalian yang sering di ACC di aplikasi ini, bisa kalian ketikkan di kolom komentar berapa peminjaman yang dicairkan ke kalian ataupun berapa tenor yang kalian dapatin. Soalnya gua barusan banget nih cuy di ACC dengan tenor 15 bulan ya cuy. Soalnya untuk tenor yang gua dapetin ini tinggi banget ya cuy. Gua nggak tahu ini ada bug dari aplikasinya atau gimana, atau mungkin kegagalan atau mungkin kesalahan sistem ya. Soalnya untuk detail pencairannya adalah 1 bulan ya cuy, dan kemungkinan sih memang ada kesalahan ya cuy. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gue telah dicairkan dengan peminjaman 2.150.000 dengan tenor 15 bulan ya. Dan di sini bukan 15 bulan ya cuy, soalnya di sini kayaknya kegagalan sistem sih, atau mungkin untuk aplikasinya lagi rada error karena di pencairan ataupun di detailnya itu adalah 1 bulan doang ya cuy. Dan di sini jumlah yang dicairkan 2.150.000 dan yang gua pinjam itu adalah 2.300.000 ya cuy. Nah, jadi dipotong dengan biaya bunga dan biaya tambahan lainnya yaitu sebesar 150.000 ya dalam 1 bulan. Dan untuk yang mengatakan bang kok itu tinggi banget pemotongannya, nah sebenarnya ini bukan tinggi cuy, ini udah murah banget ya. Kalian melihat tinggi dari pemotongannya, tetapi kalian nggak lihat dari jumlah pencairan gua ya. Di sini pencairannya gede banget, jadi wajar untuk pemotongan juga dan biaya bunga gede. Semakin besar peminjaman kita, itu biaya bunganya juga disesuaikan ya cuy. Dan untuk biaya administrasinya, nggak mungkin kalian meminjam 1 juta ataupun 500.000 terus biaya bunganya sampai dengan 300.000 ataupun 400.000, kan nggak wajar ya cuy. Palingan juga kalau misalkan peminjaman 1 juta ataupun mungkin 500.000 ya itu sekitaran 50 ribuan lah ya, ataupun 75 paling tinggi biasanya. Tetapi karena ini peminjamannya juga tinggi yang dicairkan, ya wajar saja sih ya cuy, apalagi tenornya 1 bulan ya cuy. Nah makanya kalau kalian mungkin belum pernah meminjam di pinjol ilegal, nah mungkin kalian masih berpikir ini masih sedikit mahal ya, namun nggak sama sekali cuy. Kalau kalian pinjam di pinjol ilegal itu perbandingannya 2 sampai dengan 3 kali lipat, jauh banget ya untuk biaya bunganya dan lain-lain. Makanya kalau saran gua sih pinjam di pinjol legal OJK saja. Selain biaya bunganya murah, pembayarannya juga gampang ya cuy. Dan di sini untuk tenornya kalian bisa perpanjang ya kata beberapa orang, namun gua nggak tahu gimana cara perpanjang untuk tenor, apakah dibayarin dulu atau misalkan kita bisa langsung buat pengajuan lagi ke customernya mungkin, atau gimana ya. Soalnya gua belum pernah memperpanjang tenor ya. Biasanya sih langsung sekali bayar aja cuy, habisin aja, lunasin aja semuanya baru buat pengajuan lagi. Nah makanya juga gua masih bingung sih, tetapi banyak kok orang yang memperpanjang tenor ya, namun gua belum pernah nyoba walaupun sekali doang ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung aja dulu ke aplikasinya. Ini ya teman, nama aplikasinya itu Find Plus. Dan untuk aplikasi Find Plus ini mungkin kalian buat yang sebagian orang masih pada bingung ataupun masih sedikit asing dengan aplikasi ini, atau mungkin kalian udah tahu tetapi belum pernah mengajukan ya. Soalnya untuk aplikasi ini juga nggak terlalu besar, nggak juga terlalu kecil ya, sedang-sedang
aja seimbang lah ya cuy dengan aplikasi Klik Kami, kemudian aplikasi Uku, pinjaman Go, kemudian ada modal nasional ya, ada Kami ya, dan beberapa aplikasi yang setara lainnya. Karena kalau misalkan kita bandingkan dengan aplikasi Tunaiku, kemudian Cairin, Rucep, Aku Laku, Isi Cash, apalagi cuy, dan Rup, itu nggak bakalan sama ya. Selain juga aplikasi tersebut udah besar, untuk orang mengenal aplikasinya juga udah banyak banget ya. Nggak sama dengan aplikasi ini, namun nggak masalah ya cuy. Yang penting bisa pencairannya banyak aja ya. Untuk apakah aplikasinya udah ramai ataupun udah besar, itu belakangan aja ya cuy. Dan mungkin sih juga kedepannya pasti akan lebih besar lagi untuk aplikasi seperti ini. Wajar sih juga umurnya nggak selama aplikasi Uku dan lain-lain yang muncul pada tahun 2016 sampai dengan 2017 ya cuy. Nah oke, kita nggak usah berlama-lama, langsung aja dulu ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Find Plus, pinjaman ringkas yang dideveloper oleh PT Rezeki Bersama Teknologi. Dan untuk aplikasi ini sudah legal OJK dan bagian dari FPI, dan pastinya udah aman banget kan, gak usah ragu. Buat kalian yang pengen mengajukan, bisa kalian download aplikasinya, gampang banget, tinggal kalian ketikkan nama aplikasinya di Google Play Store ya cuy. Hanya ada di Google Play Store, kalian nggak bisa mendownload melalui App Store, jadi harus menggunakan handphone Android. Dan tinggal kalian ketikkan nama aplikasinya dan langsung aja tuh cuy, kalian download, ataupun mungkin kalian langsung ajukan, atau mungkin ingin mencari informasi dulu, atau mungkin ingin mencari informasi seputar aplikasinya ya bisa aja, atau mungkin perawatan juga ya cuy. Nah kemudian untuk di aplikasi ini, di updatean terbarunya itu dia terakhir 25 November 2021. Nah makanya kayaknya gua lebih ke kesalahan sistem ya cuy, tenor 15 bulan itu, karena nggak mungkin tenor 15 bulan peminjaman hanya 2 jutaan rupiah, kecuali kalau misalkan tuh kalian meminjam 20 juta seperti Isi Cash itu ataupun Uku, nah itu bisa mendapatkan tenor seperti itu ya cuy. Dan untuk di aplikasi ini kemungkinan sih ada bug dari versi lamanya ya, soalnya belum ada update juga sih ya. Ini udah lama banget updatean terakhirnya. Dan sini untuk aplikasinya 1 juta download dengan rating 4,5 dengan ulasan 305.000 ulasan. Nah untuk brosurnya lumayan menarik ya, kalau kita lihat di sini berizin dan OJK juga. Nah ini ada nomor registrasinya, kemudian kalian bisa lihat ringkas, bersahabat, dan terpercaya. Hanya dengan 3 step kalian sudah bisa melakukan peminjaman. Selanjutnya tersedia berbagai pilihan produk yang bisa kalian ajukan ya. Dan sini ada pinjaman usaha, pengisian data mudah, dan selanjutnya remindernya otomatis ya cuy. Nah untuk di aplikasi ini jatuh temponya itu pada tanggal 20 bulan 5 2019. Dan di sini kalau misalkan kalian telat beberapa hari, itu biasanya ada biaya bunga ya cuy yang berjalan. Kalau nggak salah sekitaran 20 ribuan atau gimana ya cuy. Namun kayaknya lebih tergantung ke peminjaman kita juga, nggak bisa sama dengan peminjaman orang lain ya. Di sini cara pembayarannya beragam. Selanjutnya di sini untuk kalian yang baru pemula ataupun baru ingin meminjam ya, saran gue sih baca dulu dan lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam di aplikasi ini, biar kalian paham dan juga bisa menjadikan bahan acuan kalian ya cuy. Dan di sini ada tentang aplikasinya. Nah untuk tentang aplikasinya di sini detail aplikasinya ya. Untuk peminjamannya mulai dari 500.000 hingga dengan 2.400.000. Biaya bunga mulai dari 0,1%, kemudian bunga tahunan tertinggi adalah 24% tahun, dengan biaya layanan yang kompetitif mulai dari 0,21%, tenornya dari 91 hari hingga dengan 120 hari, dengan contoh peminjaman 2 juta rupiah dengan tenor 120 hari ya. Nah ini bisa kalian lihat aja semuanya untuk contoh simulasinya. Kemudian untuk aplikasinya di sini ada nomor telepon dan emailnya ya. Dan di sini kita singkat-singkat aja cuy, soalnya gua udah pernah bahas juga terkait detail aplikasinya dan memang nggak ada berubah ya cuy, soalnya masih versi yang lama. Untuk tanggal rilisnya dirilis sejak 29 Mei 2019, jadi nggak terlalu lama dibandingkan aplikasi Uku yang 2016-2017. Kemudian di sini untuk versinya ataupun aksesnya hanya kamera dan lokasi doang ya. Nah, oke, selanjutnya di sini kita langsung aja dulu masuk ke dalam aplikasi Find Plus-nya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi Find Plus ya, ringkas dan bersahabat. Di sini kita izinkan dulu untuk
informasi lokasi GPS dan kameranya. Untuk pengajuannya ini 5 juta rupiah ya cuy. Nah ini kalian bisa lihat aja semuanya untuk biaya bunga, jangka waktunya dan lain-lain. Untuk peminjaman usaha di sini ada nih peminjaman 400 juta rupiah, namun ini sulit banget untuk mendapatinya ya. Selain kita harus mempunyai akun real yang benar-benar sehat, benar-benar nggak mempunyai kredit macet, kita juga harus didukung dengan berbagai macam dokumen ya, mulai dari KK ataupun juga penghasilan usaha kita, ataupun mungkin surat-surat pajak usaha kita dan lain-lain. Pokoknya banyak banget deh ya cuy, dan gak semua orang bisa mendapatkan peminjaman yang gede seperti ini ya. Nah, di sini kita tekan ajukan aja sekarang, dan untuk pengisiannya di sini ada beberapa step ya. Yang pertama informasi pribadi, informasi kontak, informasi KTP, verifikasi wajah, dan informasi kartu bank ya cuy. Dan untuk di aplikasi ini pengisiannya nggak usah cepet-cepetan ya cuy, ya pelan-pelan aja, santai ya, soalnya gua juga nggak bakalan kehabisan kuota ya cuy. Nah di sini kalian bisa lihat untuk informasi pribadi ini ada status perkawinan, nama ibu, tingkat pendidikan, agama, pendapatan bulanan ya. Ini kalian bisa lihat aja semuanya, ini udah gue isiin. Dan pengisiannya seperti biasa aja. Untuk aplikasi ini nggak ada berbeda dengan pinjol lainnya. Untuk kontak daruratnya dia meminta 2 ya, hanya 2 doang. Yang gue saranin sih hubungannya orang tua dulu, terus yang kedua rekan kerja ya. Nah, oke, selanjutnya di sini informasi KTP. Untuk informasi KTP ini langkah pertama dan langkah kedua ini udah gampang ya pastinya. Kalau kalian sudah sering, tinggalkan ikuti stepnya. Namun kalau kalian yang masih pengguna baru pertama kali ingin mencoba, saran gue bisa cek di video saya sebelumnya terkait tips dan trik agar lolos verifikasi data KTP dan juga verifikasi wajah. Soalnya di aplikasinya itu kadang nggak lengkap ya untuk tips dan triknya. Nah, untuk verifikasi wajahnya nanti sama aja ya, bisa kalian lihat juga. Kemudian informasi kartu bank untuk pencairannya. Untuk di aplikasi ini bebas mau mengajukan dengan bank apapun selama datanya itu sinkron dengan data KTP kalian. Ya, mau bank BRI, BNI, BCA, Mandiri dan lain-lain itu bisa ya. Namun kalau untuk yang bertanya, "Bang, apakah bisa mencairkan menggunakan Dana?" Kalau untuk di aplikasi ini versi lamanya yang sekarang ini belum bisa ya cuy. Nah, gua nggak tahu kalau kedepannya, semoga aja sih bisa ya cuy, biar bisa cair juga lewat e-wallet dan nggak repot lagi harus membuat rekening dan lain-lain. Soalnya kan kalau kita harus membuat rekening lagi kan agak repot ya cuy, ketimbang menggunakan e-wallet. Kalau e-wallet kan gampang banget ya. Dan untuk pencairannya nanti jikalau sudah di ACC ya, tunggu aja kurang lebih setengah jaman hingga dengan 1 jaman untuk pencairannya dan langsung masuk ke rekening kalian. Dan saran gue jangan digalbay ya, karena bakalan ada DC lapangannya cuy. Gue nggak tahu DC-nya itu ada di daerah kalian atau enggak. Namun kalaupun nggak ada, biasanya akan dikirimin surat dulu ya cuy. Nanti juga tetap bakalan datang kok ya. Dan pastinya untuk di aplikasi ini bisa mengajukan kembali ya. Dan katanya beberapa orang bisa memperpanjang tenor. Gua nggak tahu kalau itu gimana caranya. Dan untuk di aplikasi ini kalian bebas mau mengajukan di jam berapapun, mau pagi, siang, sore, malam. Untuk hari libur katanya juga bisa mengajukan, namun untuk pencairannya kayaknya belum bisa atau gimana ya. Soalnya untuk pencairan kadang sih di hari kerja doang ya cuy. Kalaupun kalian di ACC-nya sore hari, biasanya pencairannya itu di besok harinya pagi ya cuy. Nah, makanya kalau mau di pencairannya cepat, ACC-nya juga cepat, mengajukannya di pagi hari aja cuy, biar gampang dan juga praktis ya. Nah oke, jadi saya rasa begitu saja dulu ya video singkat saya kalian terkait aplikasi pinjol Fine Plus ini. Dan buat kalian yang masih bingung, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gue akan balas dan juga support kalian satu persatu. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.